Selanjutnya waktu tepung terigu mulai diregulasi, ya kan? Jadi di dalam hal itu kita sudah harus menyadari. Jadi jauh sebelum terjadinya diregulasi, saya sudah sangat menyadari satu hari itu akan terjadi. Ya. Nah, kita akan berhadapan, ada dua yang saya hadapi. Satu adalah menghadapi, mempersiapkan suatu proses organisasi menghadapi diregulasi. Yang kedua adalah terjadinya regenerasi. Terjadinya regenerasi. Mengapa? Perusahaan itu tahun 70 kok. Ya. Sudah berjalan 26 tahun. Jadi sudah tinggal sisa sedikit dan organisasi itu organisasi tua. Ya. Dan itu adalah perubahan mindset daripada organisasi. Ya. Nah, itu satu tantangan tersendiri dan mempersiapkan tenaga kerja dan mempersiapkan format daripada pasarnya sendiri bagaimana. Oke. Dan pasar tersebut sudah sangat biasa pada saat diregulasi, distributor jatah. Ya. Itu merubah mindset. Saya dapat jatah berapa, dan itu merubah mindset. Hari ini tidak demikian. Ya. 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 Dan sudah merubah mindset di dalam hal itu adalah availability. Kita berbicara produk itu harus available continuous. Betul. Ya, di dalam hal itu, sehingga proses keuntungan trade itu harusnya sudah berbeda. Ya. Tidak spekulatif lagi, sebentar kosong, sebentar ada dan lain sebagainya. Ini semuanya kita coba rubah. Tapi di dalam hal itu kita coba menjual pada saat itu adalah konsep bahwa produk-produk pertanian kalau dia ditepung-tepungkan juga bisa tumbuh. Ya. Bisa tumbuh. Ya kan? Hanya nggak keluar pionirnya. Ya. Saya yakin. Jadi karena itulah terus kita kembalikan lagi. Nah, itu waktu itu kita mencoba merangsang bahwa tepung-tepungan merupakan hal yang bisa menambah atau menumbuh kembangkan, mengikuti tepung terigu. Ya. Saya kira sekarang banyak tumbuh tepung kasafah. Ya, betul. Nah, tepung kasafah sudah mulai. Akhirnya tepung kasafah berkreasi lagi. Ya. Kenapa? Karena waktu dijual dulu, jadi dulu ada konsep premix ya, terhadap tepung-tepung, tapi ditentang, kok bau apek, Ya. bau kasafah. Ya. Jadi itu mendapatkan. Nah, tantangan itu membutuhkan rangsangan, kreativitas lagi, bagaimana menghilangkan bau apek, Bau singkong yang apek itu ya. Dan hari ini hal itu berjalan. Dan saya kira tumbuhlah industri-industri tepung kasafah. Nah, sekarang ini masih kecil-kecil. Ya. Ya kan? Si pengusaha besar belum ngambil tuh. Ya. Ya. Jadi pengusaha-pengusaha belum, tapi sudah mulai bertumbuhan. Ya. Saya kira itu kita harus itu di tepung kasafah. Sebetulnya masih ada tepung umbi, Ya. tepung-tepung lainnya. Ya. Nah, kita itu terkungkung di dalam hal itu. Ini kreativitas dari atau berinovasi di produk. Di produk. Sebetulnya datangnya daripada bagaimana tiwul, Ya. tiwul yang ada, yang dikatakan satu makanan yang bagi orang miskin benar kalau dia secara tradisional, ya kan? Dan itu berbahaya dari sudut gizi dan akan membawakan sakit gajah. Ya. Namun kita harusnya bisa memperbaiki untuk mengembalikan nutrisinya. Ya. Dan itu hanya bisa melalui tepung-tepungan ini, gitu Ya. loh. Ya. Nah, saya kira ini yang kita coba menumbuh kembangkan. Oke. Dan saya kira itu tumbuh. Ya. Menarik sekali apa yang barusan disampaikan Pak Franky. Kalau saya lihat yang pertama terkait dengan mie instan itu di inovasi produk, kemudian terkait dengan regulasi tepung terigu dan degenerasi dari perusahaan.
itu terkait dengan inovasi pasar, bagaimana Yes. perusahaan mencari pasar, memperbarui, dan juga terkait dengan inovasi di model bisnisnya. Betul. Karena melibatkan juga pihak-pihak yang jauh lebih banyak dan ada di luar perusahaan atau kelompok perusahaan. Dan terakhir tadi Pak Franky menyebut sesuatu yang menurut saya terkait dengan dampak sosial dari inovasi yang dilakukan Indofood Bogasari. Bagaimana Bapak bisa elaborasi lebih lanjut bagian ini? Ya, jadi dampak sosial ini yang kita inginkan bahwa alternatif itu ada seharusnya dan itu harus dibangunkan. Jadi bukan sekedar kita berbicara tepung terigu saja, Ya. tepung-tepungan lain Ya. ada. Nah, sebetulnya apa yang belum berjalan, mari kita lihat secara general saja, ya kan? Tantangan itu tidak disambut, ya kan, dengan baik atau tidak. Moga-moga ke depan itu akan berubah. Kita kan bisa lihat buah-buahan segar nasional. Ya. Waktu dipresentasikan di supermarket itu bentuknya bagaimana? Ya. Hitam-hitam dan lain sebagainya, ya kan? Dan buah-buahan impor berbeda sekali gitu loh. Ya, artinya ada suatu treatment Ya. yang harusnya membawakan daya tarik. Ya. Mengapa? Manusia itu kalau makan, ya kan, bukan hanya di mulut. Dia makan itu matanya makan, Ya. hidungnya makan, Ya. lidahnya makan. Ya. Jadi 3 faktor itu gabungannya menarik daya tarik selera dan lain sebagainya. Nah, ini harusnya, ini kan sebetulnya fundamental, Ya. ya, fundamental. Dan kalau kita lihat masyarakat dari Sabang sampai Merauke bisa berbeda-beda, Ya. matanya berbeda karena alamnya yang menentukan. Ya. Tapi ada standar konsumen gitu loh. Nah, ini yang kita sebutkan dan sehari ini saya selalu berbicara bahwa ada suatu jasa pasca panen. Jasa pasca panen. Jasa pasca panen. Tidak untuk di dalam hal ini makin kita bersaing, sebetulnya bukan kepintaran yang dibutuhkan. Jadi bukan intelektual saja. Ya. Sebetulnya yang lebih dibutuhkan adalah kecerdasan. Cerdas dan intelek itu berbeda. Makin kita bersaing, yang dibutuhkan tidak hanya intelektual, tetapi kecerdasan. Kecerdasan yang holistik ya Pak ya? Kecerdasan itu adalah holistik. Kecerdasan itu adalah holistik. Ya. Jadi selalu harus bisa mengikat totalitas holistik. Nah, kalau mengatakan mata, hidung, dan lidah, artinya kalau saya mau di bidang makanan, apakah buah-buahan dan lain sebagainya, mesti membaca 3 hal ini. Ya. Nah, apa yang membawakan daya tarik? Nah, sehingga harusnya di Indonesia ini timbullah industri jasa pasca panen. Baik. Bagaimana dia menggrading produk, bagaimana dia lebih lamakan produk, umur produk, lebih awet lah gitu ya, supaya dia lebih awet, ya. Jadi bagaimana cara menangani, cara menyimpan, ya, dan bisa sampai di pasar. Baik, Pak Franky menggarisbawahi pentingnya pengembangan industri pasca panen, industri jasa pasca panen. Pemirsa, kita akan jeda sejenak. Terima kasih.